Halo semua, perkenalkan nama saya Gambung Di Prakoso, mahasiswa dari UM Surabaya. Oke, di dalam video ini saya akan menyampaikan UAS mata kuliah teori pengembangan keputusan yang merupakan lanjutan dari esai UTS yang berjudul Big Life Choice. Jadi masuk ke bagian pertama, yaitu tentang pemilihan keputusan besar. Saya sudah memikirkan dan memutuskan 3 keputusan penting yang saya pertimbangkan. Yang pertama itu adalah magang sebelum lulus kuliah, magang sebelum lulus. Yang kedua ada melamar kerja di bidang ekspor impor dan saham modal. Yang ketiga ada merintis pelan-pelan ke perusahaan eksportir setelah lulus dan bisa melamar kerja. Jadi dari ketiga keputusan tadi saya berfokus pada keputusan yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang magang. Karena magang itu penting sebagai pijakan awal untuk saya. Pijakan awal untuk pijakan karir dan sarana membangun pengalaman di dunia kerja. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang soal menganalisis. Jadi saya akan menganalisis ketiga keputusan saya tadi. Yang pertama tentang magang. Magang itu tentunya memberi saya pengalaman, koneksi, dan portofolio yang kuat. Namun magang itu juga beresiko, karena resikonya itu mengganggu waktu belajar saya dan tekanan kerja saya jadi lebih tinggi gitu. Terus yang kedua itu melamar kerja setelah lulus. Melamar kerja setelah lulus itu memberikan saya penghasilan tetap tentunya, dan pengalaman industri dan modal untuk membangun masa depan. Tapi harus siap untuk dimulai dari nol atau dari bawah. Dari perusahaan yang ketiga itu saya merintis sebuah bisnis dan ingin mewujudkan itu menjadi lebih cepat. Tapi pastinya membangun bisnis itu penuh dengan resiko, karena minimnya pengalaman untuk menjadi owner sebuah perusahaan dan butuh modal yang besar gitu. Jadi untuk itu keputusan akhir saya yaitu magang terlebih dahulu untuk memperkaya portofolio, lalu bekerja di bidang ekspor impor untuk membangun pengalaman dan modal. Yang terakhir itu saya baru merintis usaha sendiri di bidang ekspor. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu soal rencana aksi. Saya sudah merencanakan gimana alur untuk merealisasikan keputusan saya. Jadi yang pertama itu saya akan magang 3 bulan sebelum lulus. Jadi terus habis magang saya ikut pelatihan ekspor impor dan sama online. Lalu saya melamar kerja ke beberapa perusahaan. Setelah saya diterima kerja dan saya sudah mendapatkan gaji tetap, saya mulai menyisihkan gaji saya itu sebesar 20-30% gaji itu untuk modal usaha. Terus selanjutnya saya mulai membangun jaringan dan koneksi untuk memperluas dan mengembangkan rintisan usaha saya. Terus saya sudah mulai menargetkan dalam 5 tahun saya harus siap mendirikan perusahaan eksportir tersebut. Oke, masuk ke bagian keempat. Jadi bagian keempat ini saya akan menjawab soal yang ada di UAS, yaitu soal bias dan negosiasi di masalah perusahaan saya. Jadi saya mengambil satu permasalahan di satu perusahaan saya, yaitu soal magang. Saya sadar akan potensi saya setelah magang atau waktu magang. Saya sadar akan kemampuan saya saat magang karena saya mendapatkan ilmu dari perusahaan. Jadi itu akan memicu dua bias, yaitu bias overconfidence bias dan confirmation bias. Jadi maka dari sekarang saya akan mulai memberikan untuk bagaimana cara untuk mengurangi bias tersebut. Yang pertama itu saya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor dan dosen. Yang kedua, saya menganalisis resiko secara objektif. Yang ketiga yaitu saya membandingkan di berbagai sumber, karena kalau saya nggak membandingkan berbagai sumber dan informasi, saya akan terjerumus ke confirmation bias. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu saya harus mengasih jeda waktu untuk sebelum mengambil keputusan. Jadi saya harus gak boleh terlalu cepat dan gak boleh mendadak. Saya benar-benar memikirkannya dulu. Terus yang kedua soal negosiasi. Tetap saya akan mengambil masa pertama, yaitu soal magang.
Jadi di saat magang pasti ada terjadinya konflik di mana waktu kuliah atau jadwal kuliah dan jadwal magang itu pasti bertabrakan. Maka saya harus bernegosiasi terhadap dua eh, dua dua POV, yaitu dua dua dari sisi perusahaan dan satu lagi di sisi akademik, itu dosen. Jadi saya di perusahaan saya ingin mengambil atau meminta izin untuk magang di jam yang fleksibel. Yang kedua ada dosen, saya ajukan izin khusus. Terus yang terakhir saya ajukan win-win solution, dan saya akan menunjukkan komitmen menjaga performa yang baik di akademik maupun di magang. Jadi bagian yang kelima yaitu masuk ke bagian kelima, yaitu bagian refleksi dan penutup. Jadi dari proses ini saya belajar bahwa mimpi besar harus dicapai dengan langkah yang kecil dan realistis. Saya tidak perlu terburu-buru menjadi karyawan dulu. Saya tidak perlu terburu-buru karena harus menjadi karyawan terlebih dahulu. Dan menjadi karyawan bukan sebuah kegagalan, tapi strategi untuk membangun bekal sebelum berbisnis. Oke, jadi mungkin saya sampai segitu saja. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Semoga pengalaman yang saya berikan menginspirasi dan semangat untuk kalian semua dan dalam mengambil keputusan yang besar di hidup kalian. Jadi selesai, sekian, terima kasih, sampai jumpa.